Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas salah satu topik dalam data management, yaitu mengenai data governance. Outline untuk pertemuan atau penayangan hari ini yang pertama adalah kita akan membahas knowledge area dalam data management. Kemarin kita sudah paham apa itu data management. Nah, dalam data management itu sendiri dibagi menjadi beberapa area yang akan dibahas pada setiap pertemuan. Nah, salah satu area yang paling penting adalah data governance. Data governance ini merupakan bagian core atau bagian utama dari knowledge area pelaksanaan manajemen data di suatu perusahaan. Kemudian selanjutnya kita akan membahas bagaimana program-program dalam data governance, kemudian seperti apa saja konsep penting dalam penerapan data governance, dan aktivitas-aktivitas apa saja yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan data governance. Oke, yang pertama mengenai data management framework. Saya mengambil ini sumbernya dari Dama Books, Data Management Body of Knowledge, second edition. Jadi, data management framework itu dibagi menjadi 11 area. Dibagi menjadi 11 area, yang dimana disebut sebagai function dari sebuah data management. Jadi ketika kita akan mengimplementasikan suatu data management di dalam suatu organisasi, maka kita akan fokus untuk mengoperasikan fungsi-fungsi dalam data management itu sendiri, yang terbagi menjadi 11 fungsi dalam data management. Kalau kita lihat dalam framework visualisasi data management, yang pertama adalah data governance. Data governance sendiri ini merupakan fungsi yang paling penting dalam data management, yang selanjutnya nanti akan mengintegrasikan setiap fungsi-fungsi lainnya dalam data management. Jadi dalam data management ini ada 11 fungsi, di mana 10 fungsi lainnya itu diintegrasikan dengan adanya data governance. Jadi tujuan dari data governance itu adalah untuk memastikan bahwa setiap data yang dibagi dalam fungsi-fungsi ini itu dapat di-manage secara baik berdasarkan pada aturan dan bagaimana best practice dari pelaksanaan data management yang dilakukan. Nah, berikut adalah bagaimana penjelasan mengenai knowledge management area dalam data management framework. Namun ini tidak termasuk dalam data governance-nya. Yang satu adalah data arsitektur. Jadi di dalam data arsitektur itu sendiri, ketika suatu enterprise atau suatu perusahaan ingin menerapkan data management, hal pertama yang dilakukan adalah melihat arsitektur datanya. Arsitektur data atau data arsitektur. Jadi dalam data arsitektur kita melihat bagaimana sebuah enterprise itu memiliki model data, bagaimana model data yang dioperasikan atau yang dihasilkan dalam enterprise tersebut, kemudian bagaimana teknologi atau tools standar yang digunakan untuk mengoperasikan atau untuk memanage datanya itu sendiri, kemudian bagaimana sistem penamaan dari datanya. Itu adalah data arsitektur. Selanjutnya adalah data modeling dan design. Salah satu fungsi dalam data management dalam suatu organisasi, maka ada yang namanya data modeling dan design. Apa itu data modeling dan design? Di dalamnya, aktivitas yang di dalamnya itu mencakup mengenai bagaimana prosedur-prosedur untuk melakukan data management, kemudian data modeling untuk penamaan, definisi standar, standar domain, dan standar abbreviation-nya.
Nah, ini adalah termasuk dalam kajian fungsi data modeling dan desain. Selanjutnya adalah data store dan operations. Nah, di dalam data store dan operation ini juga ada tools standar yang digunakan. Tidak hanya yang digunakan untuk menyimpan, tapi juga untuk mengoperasikan. Kemudian bagaimana standar untuk merecovery data-data yang ada di dalam enterprise. Kemudian bagaimana untuk penjaminan keberlanjutan dari suatu bisnisnya, kemudian performance database-nya itu harus bagaimana, data retention-nya bagaimana, kemudian external data acquisition-nya seperti apa. Itu adalah hal-hal yang dibahas dalam fungsi data storage dan operation. Selanjutnya adalah data security. Nah, data security ini adalah knowledge area dalam data management yang membahas mengenai bagaimana standar untuk mengakses suatu data, mengaudit prosedurnya seperti apa, kemudian storage security-nya seperti apa, dan training-training yang dibutuhkan untuk melakukan manajemen data itu sendiri. Selanjutnya adalah data integrations. Data integration ini merupakan metode atau standar atau tools yang digunakan untuk mengintegrasikan data atau bagaimana ketika suatu organisasi itu memiliki kegiatan operation yang macam-macam. Nah, dalam data integration ini maka harus diatur bagaimana standarnya, bagaimana standar untuk melakukan integrasi interoperability dari setiap operasi yang berada dalam enterprise atau dalam organisasi. Nah, selanjutnya kita tahu bahwa salah satu bentuk data itu tidak hanya data yang tersimpan dalam bentuk digital, tapi ada juga data dalam bentuk dokumen dan konten. Nah, konten manajemen standar dan prosedur ini dibutuhkan untuk mengatur bagaimana salah satu salah satu aset perusahaan yang berupa dokumen dan konten ini bagaimana harus diatur. Nah, apa saja di sini yang harus dilakukan? Bagaimana menggunakan taksonomi enterprise, kemudian bagaimana untuk support legality-nya terhadap dokumen tersebut, kemudian kapan dokumen atau email itu memiliki periode untuk di retentionnya seperti apa, kemudian penggunaan electronic signature di sini harus diatur, kemudian report distribution approach, pendekatan untuk mendistribusikan laporan-laporan yang berupa dokumen atau konten itu seperti apa, ini harus diatur. Kemudian fungsi selanjutnya adalah dalam data management, reference dan master data. Reference data management ini di sini fungsi ini harus menyusun bagaimana kontrol prosedur atau sistem dalam merekod data. Standar dari entitas dari setiap yang ada di dalam perusahaan atau organisasi. Nah, fungsi selanjutnya adalah data warehousing dan business intelligence. Jadi, kita tahu data warehousing itu merupakan suatu penyimpanan gudang data yang tidak hanya menyimpan data operation tapi juga menyimpan data-data historical. Nah, di sini harus diatur bagaimana standar proses dalam membuat data warehouse-nya itu sendiri. Selanjutnya adalah business intelligence. Business intelligence ini biasanya merupakan suatu sistem atau aplikasi yang dibangun untuk digunakan sebagai report untuk yang dihasilkan dari data. Tentunya kalau untuk report itu tidak hanya data operation juga, jadi semua data dalam data warehouse ini merupakan resource atau merupakan sumber yang akan ditampilkan dalam aplikasi atau sistem business intelligence. Nah, di sini juga harus diatur seperti apa prosedur dan standar pembangunan data warehouse dan business intelligence-nya itu sendiri. Nah, selanjutnya hal yang tak kalah penting dari data itu sendiri adalah metadata.
Nah, salah satu fungsi dalam data management itu harus juga dibuat bagaimana standar bisnis dan teknik dari metadata itu harus dilakukan. Jadi bagaimana caranya kita mengcapture metadata dari setiap data yang dimiliki. Nah, fungsi selanjutnya adalah fungsi data quality. Nah, di sini harus definisikan bagaimana data quality itu, kemudian rule-rule-nya seperti apa, measurements metodologinya yang menentukan bahwa data ini berkualitas atau tidak berkualitas itu seperti apa, dan tingkat atau leveling dari data quality-nya seperti apa itu harus diatur dalam data management fungsi yang ini. Nah, setiap fungsi dari data management ini harus diatur atau harus diintegrasikan dengan yang namanya data governance. Nah, jadi apa itu data governance? Nah, data governance itu sendiri samalah seperti pemerintahan gitu. Dalam pemerintahan ada fungsi yang dimana fungsi itu seperti dalam pemerintahan ada fungsi legislatif, kemudian ada yudikatif, legislatif, yudikatif berhubungan dengan hukum dan sebagainya. Nah, kemudian ada governance-nya, ada pemerintahnya. Nah, di sini di mana pemerintahnya itu memiliki aktivitas atau data governance itu adalah fungsi yang memiliki aktivitas untuk mengontrolisasi atau untuk memotorisasi atau mengkontrol perencanaan yang memonitor, melakukan perbaikan semua aktivitas dalam manajemen aset data. Jadi semua aktivitas yang mulai dari data arsitektur sampai data quality itu harus dikontrol bagaimana perencanaannya, monitoring, perbaikannya dalam manajemen aset. Kemudian data governance ini akan digunakan sebagai sebuah guide dari fungsi-fungsi lainnya. Yang tadi adalah dari mulai fungsi data arsitekturnya sampai dengan data quality. Nah, jadi data governance itu fokus pada bagaimana dia membuat suatu keputusan dan bagaimana seharusnya pihak-pihak yang terlibat dalam proses data management atau fungsi-fungsi yang terlibat dalam data management ini saling berkolaborasi. Nah, oke. Adapun program yang menjadi fokus dalam fungsi data governance ini ada 8 program fokus. Yang pertama adalah strategi. Nah, di dalam strategi ini berbeda dengan fungsi data management lainnya, mereka punya fungsi atau cakupan pekerjaan sendiri. Nah, di sini adalah program dari data governance. Pertama, mendefinisikan strategi. Jadi suatu pemerintahan juga dalam suatu negara di mana pemerintah itu harus menuliskan strategi apa definisi strategi yang ingin dicapai dalam organisasi yang terbentuk misalkan negara. Nah, kemudian nanti dari strategi tersebut itu akan menjadi pedoman untuk bagian-bagian lainnya, misalkan yudikatif, legislatif, dan sebagainya. Nah, kemudian juga menentukan polisi. Jadi membuat aturan-aturan yang berhubungan dengan manajemen, akses penggunaan, keamanan, kualitas data maupun metadata. Nah, di sini aturan ini akan menjadi acuan ketika fungsi-fungsi lainnya akan membuat suatu aturan yang spesifik terhadap ranah dari fungsinya itu sendiri. Kemudian standar dan kualitas, melakukan pengawasan. Jadi di sini melakukan pengawasan dengan observasi, audit, atau mengkoreksi aturan-aturan dalam kualitas data dan manajemennya. Kemudian melakukan program memastikan kesesuaian antara kebutuhan organisasi dengan regulasi mengenai data dari semua fungsi yang ada. Kemudian juga membahas bagaimana isu manajemennya, mengidentifikasi dan memperbaiki setiap isu yang berhubungan dengan semua fungsi-fungsi dalam data management. Kemudian mendukung data management project yang
mendukung setiap perbaikan data management, kemudian juga melakukan program bahwa data itu adalah sebuah aset, membuat standarnya dan proses yang persisten untuk mendefinisikan bahwa data itu adalah sebuah aset. Jadi karena pertama hal yang harus dipahami oleh setiap orang dalam organisasi ketika akan mengimplementasikan data management adalah memahami bahwa data itu adalah aset. Nah, di sini data governance harus bisa memastikan atau memberikan definisi apa yang dimaksud dengan data adalah aset. Seberapa leveling dari sebuah data itu sehingga data itu bisa dikatakan sebagai sebuah aset. Nah, ini adalah secara keseluruhan bagaimana framework dari data governance dan stewardship. Oke, soal stewardship itu pihak-pihak yang berhubungan dengan data atau yang terlibat. Nah, pertama definisinya, jadi definisinya memang adalah suatu keberadaan dari otoritas yang melakukan mengkontrol, kemudian men-share semua keputusan-keputusan yang berhubungan dengan manajemen data sebagai aset, termasuk dalam proses planningnya, monitoring, dan perbaikan. Kemudian goals dari data governance itu adalah bagaimana memungkinkan suatu organisasi itu untuk dapat mengatur datanya sendiri, yang datanya itu adalah maknai adalah asetnya. Kemudian mendefinisikan, menyetujui, mengkomunikasikan, dan mengimplementasikan setiap prinsip, kemudian aturan, prosedur, matrix, tool, responsibility dari setiap fungsi data management. Jadi, data governance ini nanti akan meng-approve setiap hasil dari fungsi yang dilakukan. Nah, selanjutnya adalah memonitor dan meng-guide semua aturan-aturan, penggunaan data, dan manajemen aktivitas dalam data management. Nah, yang menjadi input dari data governance itu tentunya yang dekat dengan bisnis proses. Jadi bisnis strateginya, goals-nya, kemudian data management strategis, organisasi policy dan standar, kemudian bisnis culture-nya seperti apa hasil assessment-nya, data maturity assessment-nya seperti apa hasilnya, kemudian IT practices, regulatory dan requirement. Nah, ini adalah menjadi input dari setiap aktivitas yang nanti akan dilakukan oleh fungsi data governance. Nah, aktivitasnya dibagi menjadi beberapa organisasi, kemudian mendefinisikan data governance dan strateginya, kemudian mengimplementasikan dan menerapkan data governance-nya. Jadi ada mendefine, kemudian strateginya, mengimplementasikan, dan juga menerapkan. Nah, deliverable-nya apa yang dihasilkan dari aktivitas data governance itu adalah strategi, tentu saja data strateginya, kemudian bagaimana roadmap bisnis dan data governance-nya, jadi bagaimana penggunaan data untuk bagaimana roadmap yang menunjukkan penggunaan data untuk dimanfaatkan dalam bisnisnya, kemudian prinsip-prinsip, kemudian strategi roadmap-nya, business glossaries-nya, data governance scorecard, dan sebagainya. Nah, ini adalah developer-nya. Dan di sini adalah pihak-pihak yang berhubungan dengan setiap aktivitas. Ini suppliernya siapa, kemudian orang-orang atau pihak-pihak yang melakukan aktivitasnya, dan siapa yang akan menggunakan deliverable yang dihasilkan dari proses data governance. Nah, tentu saja semua ini juga didukung oleh faktor-faktor yang lain. Misalkan dalam technical, kemudian dalam tools, dalam matrix. Nah, ini adalah faktor pendukung dari pelaksanaan data governance. Jadi, secara lengkap sebenarnya data governance itu sendiri dapat dilihat pada gambar ini. Nah, oke, selanjutnya di sini membahas mengenai definisi atau apa yang menjadi goals dari data governance. Nah, data governance akan
mempunyai goals, 3 goals ini. Nah, untuk mencapai goal tersebut, maka dalam program-program yang dilakukan dalam data governance itu akan membangun aturan dan prosedur yang berhubungan dengan bagaimana nanti pihak-pihak atau data stewardship melakukan aktivitasnya, ya. Jadi bagaimana polisi dan prosedurnya. Nah, selain itu juga nanti kemungkinan ketika dilakukan data management ini akan ada perubahan dalam organisasi. Nah, oleh sebab itu, ketika data governance bekerja, maka dibutuhkan engage atau melibatkan pihak change management dari organisasi. Biasanya ada suatu divisi change management dalam organisasi itu yang nanti akan membantu mengkomunikasikan dalam organisasi itu bagaimana keuntungan ketika mengimplementasikan data governance dan apa saja yang harus dilakukan untuk mendukung tercapainya data sebagai aset, tercapainya manajemen data sebagai aset, atau tercapainya aktivitas-aktivitas dari data governance sehingga dapat mencapai goals-nya ini sendiri. Ya, jadi memang membutuhkan yang namanya kerjasama dengan pihak change management, sehingga karena pihak change management ini nanti akan mampu untuk mengkomunikasikan ke semua organisasi, maksudnya ke semua orang dalam organisasi itu mengenai manfaat dari pelaksanaan data governance, kemudian harus seperti apa behavior atau kebiasaan-kebiasaan yang harus dilakukan untuk bisa mencapai goals ini, bahwa memanage data sebagai sebuah aset. Nah, oleh sebab itu, data governance ini secara umum memiliki program, banyak sekali programnya, namun harus memastikan bahwa setiap program dalam data governance ini harus harus sesuai dengan ketiga hal ini. Yang pertama adalah harus sustainables. Apa itu sustainables? Nah, data government itu harus bisa didefinisikan secara jelas, ya, secara sticky. Jadi dia tidak berubah-ubah. Tapi juga bukan berarti bahwa setiap project itu merupakan definisi yang akhir gitu. Tidak berubah juga. Jadi dia harus sticky, harus bisa berubahnya seperti apa sesuai dengan bagaimana proses organisasi atau komitmen dari organisasi tersebut. Jadi perubahan dalam program-program data governance itu memungkinkan, ya, memungkinkan dalam hal ini untuk untuk memastikan sustainable dari semua program yang diinisialisasikan dalam data governance. Jadi program-program dalam data governance harus mendukung atau harus merupakan program yang sustainable, yang berkelanjutan. Jadi dia memungkinkan untuk atau maksudnya definisi atau project-project itu bukan merupakan definisi akhir yang tidak bisa berubah. Jadi memungkinkan untuk berubah, tapi tetap memastikan bahwa visi dan misi atau goals-nya, strateginya masih bisa menjadi patokan. Nah, selanjutnya adalah semua program dalam data governance itu harus embedded. Apa itu embedded? Maksudnya adalah bahwa setiap program dalam data governance itu merupakan aktivitas-aktivitas yang harus melibatkan pada development methods untuk misalkan software, penggunaan data untuk analitik, manajemen master data, risk management. Jadi bisa
karena kita tahu bahwa data governance ini adalah akan mengkomunikasikan dengan fungsi-fungsi lainnya, maka setiap programnya ini itu harus bisa diimplementasikan dalam fungsi-fungsi data governance lainnya. Ya, jadi dia harus bisa di embed, harus bisa dipraktekkan atau harus bisa diimplementasikan dalam setiap fungsi lainnya. Nah, selanjutnya adalah semua program dalam data governance harus terukur. Nah, jadi bagaimana untuk mengukurnya, financial impact-nya seperti apa? Nah, ini harus bisa terukur. Selanjutnya, nah, konsep-konsep penting dalam data governance yang pertama itu adalah data centric organization. Apa itu data centric organization? Data centric organization ini merupakan bagaimana kita memandang bahwa data itu adalah sebuah aset. Kemudian kita tahu karena data itu adalah aset dalam suatu organisasi, maka kita harus melakukan manage data yang dilakukan di setiap fase dalam data life cycle. Kemarin kita sudah bahas data life cycle-nya. Nah, sehingga nanti organisasi ini fokus pada bagaimana memanage datanya. Jadi data centric organization. Data harus di-manage sebagai aset dalam perusahaan. Kemudian data management best practice itu harus bisa diimplementasikan atau dikomunikasikan dalam organisasi secara utuh. Kemudian enterprise data strategi itu harus secara langsung memiliki kesesuaian dengan bisnis strateginya. Jadi enterprise data strategi harus secara langsung sesuai dengan bisnis strategi. Kemudian data management proses harus dilakukan secara atau harus ada proses perbaikan yang dilakukan secara kontinu. Jadi karena data itu merupakan sentrik dari suatu organisasi, maka ini dianggap sebagai suatu yang penting. Selanjutnya, konsep esensial dalam data governance adalah data governance organisasi. Nah, kita pahami bahwa data organisasi ini memiliki beberapa level atau beberapa layer yang setiap layernya ini dia fokus pada level-level tertentu. Nah, di sini berarti ketika kita pahami hal seperti ini, maka dalam data governance juga ada proses atau menyesuaikan dengan kondisi organisasi. Nah, misalkan ini adalah suatu data governance organisasi, ya, bagian dari organisasi. Untuk data governance-nya kita bagi misalkan untuk sebuah enterprise itu dia memiliki yang namanya data governance steering committee, kemudian IT organization dan program management. Nah, ini merupakan ranah yang jadi tanggung jawab dari enterprise-nya. Kemudian divisinya, kalau untuk divisi-divisi dari enterprise, ini harus ada data governance council, kemudian ini data governance office, data management service, program steering committee, dan sebagainya. Ini termasuk dalam data arsitektur dan sebagainya, ini ada juga. Nah, di lokal itu sendiri itu akan lebih fokus pada subjek-subjek area dari data governance council-nya. Jadi tidak ada data governance di level lokal. Kemudian di lokal dia lebih fokus pada project management office. Nah, kemudian dalam view legislatif dan judicial view, jadi di sini melakukan do the right things, melakukan hal yang benar. Nah, maka di sini adalah chief data officer.
Jadi dia membuat atau berperan sebagai legislatif dan judicial view dari perusahaan untuk proses datanya. Sedangkan executive view jadi adalah pihak-pihak yang melakukan atau mengoperasikan atau do things right, ya. Kalau tadi do the right things, ini do things right, maka ini adalah Chief Information Officer. Ini adalah bagaimana membangun suatu data governance organisasi yang disesuaikan dengan level atau multi-layer dari sebuah organisasi. Kemudian selanjutnya adalah hal esensial dalam data governance, yaitu data governance model type. Jadi ketika organisasi akan melakukan menerapkan data governance, ada beberapa model tipe dari data governance yang bisa diimplementasikan. Ada 3. Yang pertama adalah centralized, replicated, dan federate. Nah, untuk centralized sendiri, misalkan di sini adalah ada satu data governance yang dibentuk dalam suatu organisasi. Kemudian ini adalah business unit yang terbagi menjadi beberapa region. Nah, bisnis unit yang terbagi menjadi beberapa region ini tidak memerlukan data governance karena secara umum data governance sudah dilakukan secara sentral. Ini adalah model untuk centralized. Selanjutnya adalah model untuk replicate, di mana setiap bisnis unit memiliki sendiri-sendiri data governance-nya. Jadi mendefinisikan data strategik sendiri untuk setiap unit bisnis. Atau bisa juga dengan federate. Federate dia memiliki satu data governance, kemudian bisnis unitnya untuk setiap subjeknya dipisahkan, dan selanjutnya semua subjek areanya fokus pada satu bisnis unit yang mungkin ada yang sharing, ada juga yang berbeda. Seperti itu. Nah, ini adalah model dari bagaimana ketika kita akan mengimplementasikan data governance di organisasi kita. Nah, ini bisa disesuaikan juga dengan kondisi atau ya, dengan model bisnis dari organisasi tersebut. Hal selanjutnya yang menjadi konsep esensial dalam data governance adalah data steward. Apa itu data steward? Jadi steward itu adalah orang yang dia itu memiliki tanggung jawab untuk sesuatu hal yang berbeda dengan orang lain. Gitu. Jadi misalnya di sini data steward ini dia memiliki tanggung jawab untuk memanage data on behalf di atas orang lain. Maksudnya atas nama orang lain. Jadi data steward ini adalah orang yang melakukan manajemen data yang mewakili orang lain. Ya, jadi steward ini adalah orang yang sebenarnya dia memiliki pekerjaan untuk memanage yang dimiliki propertinya itu adalah properti punya orang gitu. Nah, data steward ini dia akan memanage aset, yaitu asetnya adalah data, di mana datanya itu dimiliki oleh orang lain. Seperti itu. Nah, dalam data governance ada beberapa data steward yang bisa digunakan atau yang bisa diambil. Nah, ini tidak harus setiap organisasi memiliki semua ketujuh data steward ini. Bisa sesuaikan dengan kondisi organisasi. Yang pertama ada Chief Data Steward, Executive Data Steward, Enterprise Data Steward, Business Data Steward, Data Owner-nya, Technical Data Steward, dan Coordinating Data Steward. Jadi setiap organisasi bisa mengimplementasikan beberapa atau semua dari konsep data steward ini. Nah,
Selanjutnya yang dibahas, untuk, pada bagian ini, pada bagian materi ini adalah aktivitas-aktivitas apa saja yang dilakukan dalam data governance. Hal pertama yang dilakukan dalam data governance yang tadi adalah mendefinisikan apa sebenarnya data governance untuk sebuah organisasi. Jadi, harus terdefinisikan apa sebenarnya yang govern, yang dikelola gitu ya. Kemudian siapa yang akan mengelolanya. Nah, ini harus didefinisikan. Kemudian cakupan dari data governance ini juga harus didefinisikan secara detail. Nah, seperti itu. Jadi mendefinisikan apa data governance, siapa yang akan digovernnya, dan apa yang akan melakukan pengelolaannya. Kemudian hal selanjutnya adalah melakukan assessment. Apa yang dilakukan dalam proses assessment? Proses assessment ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi pada saat itu. Jadi ketika kita akan mengimplementasikan data governance dalam suatu organisasi, setelah kita definisikan siapa yang melakukan pengelolaannya, maka kita harus mengakses atau menilai kondisi dari organisasi itu sendiri. Apa yang dinilai? Yang pertama adalah data management maturity. Sebagaimanakah data management ini dapat dilakukan, kemudian kapasitas untuk perubahan, kesiapan organisasi dalam berkolaborasi, dan business alignment. Nah, jadi kesiapan data manajemennya seperti apa, kemudian kapasitas untuk berubahnya. Mengapa kapasitas untuk berubah ini perlu diakses? Karena kita tahu suatu organisasi ketika akan mengimplementasikan dalam hal ini data governance ya, salah satu fungsi dalam data management, maka akan terjadi perubahan, mungkin behavior akan berubah, kemudian sudut pandang, strategi, semua akan berubah. Dan ini kita melihat sebesar apa organisasi memiliki kapasitas untuk berubah. Kemudian kesiapan untuk berkolaborasi. Aset adalah suatu data, tapi data itu terkadang dimiliki tidak hanya oleh satu pihak dalam organisasi. Banyak pihak yang terlibat dalam pemanfaatan, penggunaan, atau memproduksi data. Nah, kita harus melihat nih, sebelum kita mengoperasikan data governance dalam organisasi, kita melihat kesiapan organisasi itu untuk berkolaborasi. Kemudian bagaimana bisnis alignment-nya, bagaimana kepentingan bisnisnya sehingga nanti data governance dapat kita pastikan mendukung strategi bisnis. Selanjutnya, aktivitas selanjutnya adalah mengidentifikasi kesesuaian bisnis. Nah, seperti yang tadi dijelaskan di proses assessment, mengidentifikasi bagaimana bisnisnya. Nah, di sini kesesuaian dengan bisnisnya. Setelah kita dapatkan hasil kondisi bisnis, hasil assessment-nya, kemudian kita identifikasi aturan-aturan dan SOP yang ada dalam bisnis tersebut. Nah, di sini fungsi data quality sangat berperan untuk menyediakan bagaimana kondisi data pada saat itu. Nah, kondisi data ini mungkin di dalamnya ada isu-isu atau ada kendala ketika akan menerapkan data governance. Kemudian juga mengidentifikasi user dan stakeholder yang menunjang dalam implementasi data governance. Oke, aktivitas selanjutnya dalam data governance adalah membangun strategi data governance. Jadi mendefinisikan bagaimana skup dan pendekatan yang digunakan dalam data governance yang akan dilakukan. Identifikasi bisnis drivernya, visi misi, prinsip dalam data governance. Kemudian framework pelaksanaan data governance-nya, roadmap-nya bagaimana, dan target yang akan dicapai dalam implementasi data governance. Aktivitas selanjutnya tentu saja adalah melibatkan change management. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, untuk mencapai goal dari data management itu harus kita mengkomunikasikan dengan semua pihak dalam organisasi.
Nah, di sini change management inilah yang akan mengkomunikasikan hal tersebut. Dari pertama mengkomunikasikan bahwa sekarang organisasi kita memiliki fokus bahwa salah satu aset yang berharga itu adalah data. Nah, selanjutnya juga change management berperan untuk memonitor dan mengkomunikasikan setiap feedback dari pelaksanaan data governance. Nah, begitulah untuk data governance. Next selanjutnya adalah data arsitektur, salah satu fungsi dari data management. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.